Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke topik kali ini, kita hiburan dulu. Kita joget dulu biar tambah asik. Oke? Kang Kumis di YouTube hadir berbagi cerita, tips rumah tangga bahagia bersama. Jangan sampai pasangan pergi tanpa kata, deteksi dini, jaga cinta selamanya. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura nanti hati jadi jeli. Cinta butuh jaga, bukan cuma janji. Tips dari Kang Kumis bikin cinta abadi. Istri senyum-senyum tapi tanpa alasan, HP disembunyikan, oh jangan abaikan. Jaga hati pasangan, jangan cuek di rumah. Kang Kumis bilang cinta itu kerjasama. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan cuma janji. Tips dari Kang Kumis bikin cinta abadi. Ngobrol tiap malam, jangan cuma main game. Perhatian kecil itu bikin hubungan adem. Kang Kumis bilang, jangan kasih celah. Cinta bahagia jauh dari resah. Pasangan selingkuh, oh jangan sampai. Ikuti tips Kang Kumis biar cinta tetap ramai. Rumah tangga bahagia, kita pasti bisa. Kang Kumis jadi solusi hidup penuh tawa. Ngobrol tiap malam, jangan cuma main game. Perhatian kecil itu bikin hubungan adem. Kang Kumis bilang, jangan kasih celah. Cinta bahagia jauh dari resah. Pasangan selingkuh, oh jangan sampai. Ikuti tips Kang Kumis biar cinta tetap ramai. Rumah tangga bahagia, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang suka selingkuh. Nah, ini. Namun tentunya bagi siapapun yang suka selingkuh, ia akan memahami contoh-contoh selingkuh. Ya, jadi semua jenis selingkuh yang ada ini akan ia coba dengan caranya. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Ya. Ketika seseorang suka selingkuh ini bisa melalui perselingkuhan jenis apa saja. Hal yang paling sering dilakukan di sini adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan dengan cara online. Artinya memang
untuk kecanggihan teknologi di masa yang sekarang ini memang banyak atau sangat mudah adanya peluang terjadinya perselingkuhan di perselingkuhan online. Namun ini kembali ke pengguna, Pak. Ya, karena pada dasarnya hal itu memang diciptakan untuk kemudahan-kemudahan yang lain, bukan untuk melakukan perselingkuhan, ya. Karena namun banyak orang yang menyalahgunakan adanya fitur-fitur yang ada di dunia modern seperti sekarang. Karena kalau bicara tentang ponsel, semua orang saya rasa hampir 90% lebih ya punya ponsel. Ya, ya. Mari kita gunakan ponsel itu untuk bagaimana membangun rumah tangga kita agar lebih harmonis. Artinya hindari penyalahgunaan untuk melakukan perselingkuhan secara online. Ini juga bagi wanita ataupun pria yang suka selingkuh, ini bisa menjadi salah satu pintu awal terjadinya perselingkuhan. Contoh selingkuh online ini ya sebetulnya nggak jauh beda ya dengan perselingkuhan yang eh, ketemu langsung ya, cuman bedanya ini lewat media sosial ya. Walaupun itu juga tidak semua ya. Lalu kemudian juga ketika bicara selingkuh memang bisa saja terjadi perselingkuhan di bidang finansial atau keuangan. Nah, lalu apakah perselingkuhan finansial ini juga berdampak ke perselingkuhan sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana layaknya istri selingkuh dengan pria lain misalnya atau suami berselingkuh dengan wanita lain. Sama ya, karena bisa jadi eh, ada juga ya yang mengatakan bahwa si istri sering minta uang ke suami tapi penggunaannya tidak jelas. Ini termasuk bentuk-bentuk daripada perselingkuhan finansial ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah selingkuh emosional. Selingkuh emosional ini terlihat seperti tidak selingkuh ya. Lalu apa saja yang dilakukan? Perselingkuhan emosional juga bisa melalui media sosial, juga bisa melalui temu darat ya. Selingkuh emosional ini kita terlihat santai, namun secara diam-diam kita sudah melontarkan rayuan. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Karena ketika kita sudah memiliki pasangan, apalagi keduanya memiliki pasangan, ini dilarang karena ini termasuk selingkuh. Lalu kemudian yang keempat adalah selingkuh fantasi. Ini yang mungkin banyak terjadi di kalangan kita ya, di kalangan orang yang sudah berumah tangga. Artinya seperti ini. Memang ini ada yang membenarkan dan ada yang mengategorikan ini selingkuh, yaitu ketika kita misalnya sedang melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, lalu secara diam-diam kita justru membayangkan orang lain. Nah ini kan berarti selingkuh juga ya. Nah seandainya permasalahannya di sini adalah ketika suami kita sampai tahu atau pasangan kita sampai tahu, ini betapa sedihnya. Ternyata di tengah kita semangat melakukan hubungan suami istri, justru kita sibuk memikirkan orang lain. Ya, itu kalau diambil dari sisi negatif. Kalau dari sisi positif itu memang sebagian orang ada yang beranggapan bahwa itu mampu meningkatkan hasrat seseorang pada saat sedang melakukan hubungan intim dengan pasangan. Dengan catatan jangan sampai pasangan kita tahu, ya. Lalu yang kelima adalah selingkuh fisik tanpa seks. Nah ini, perselingkuhan fisik tanpa seks ini banyak sekali dilakukan, ya, karena juga banyak orang yang beranggapan selama saya belum melakukan hubungan yang layaknya sebagai suami dan istri, ya, ini dia menganggap bahwa dirinya belum selingkuh, padahal dia sudah melakukan banyak hal, cuman memang belum sampai ke arah itu. Tapi apapun alasannya, itu sudah termasuk perselingkuhan fisik tanpa seks. Misalnya memegang dengan penuh nafsu, mencium, banyaklah ya, memegang area-area tertentu ya, cuman bedanya tidak melakukan hubungan suami istri itu saja. Itulah yang bisa masuk dalam definisi selingkuh tanpa seks ya, selingkuh fisik tanpa seks ya. Lalu yang keenam adalah memiliki perasaan romantis terhadap pria lain ya. Perasaan ini memang kalau tidak diutarakan, bahkan orang yang dianggap kita memiliki perasaan kepada seseorang kalau kita tidak mengutarakan, hanya disimpan di dalam hati, mereka juga tidak tahu ya. Tapi ketika perasaan itu sudah timbul,
itu juga termasuk selingkuh, ya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah selingkuh fisik, jelas. Selingkuh fisik ini adalah perselingkuhan yang hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan pasangan kita, ternyata itu dilakukan dengan non pasangan atau bukan pasangan kita secara fisik. Contoh, yaitu selain kita melakukan ciuman, lalu kemudian berpegangan, lalu kita sampai melakukan hubungan suami istri layaknya hubungan suami istri, padahal itu bukan dengan pasangan sendiri. Nah, itu sempurna sudah, itu namanya selingkuh fisik secara keseluruhan, ya. Nah, itulah beberapa hal yang menggambarkan bahwa ciri-ciri wanita atau pria yang suka selingkuh, ia akan memahami tentang hal itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.